Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya sengaja menggunakan batik merah karena akan membahas perusahaan yang logonya syarat akan warna merah. Dan sebelum kita masuk ke sana, saya akan membuat pernyataan yang cukup kontroversi di awal video ini, yaitu program boykot produk-produk yang terafiliasi ke Israel. Selain merugikan ekonomi Israel, ternyata juga merugikan ekonomi Indonesia. Kok bisa, teman-teman? Oke, jadi yang pertama, penyebabnya adalah karena brand-brand franchise yang masuk dalam list panjang daftar produk boykot itu semua serentak mengalami rugi di tahun 2023 dan 2024. Lalu, kedua, yang seharusnya mereka tadinya membayar pajak atas transaksi, nilai transaksi mereka jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga setoran pajak PPN-nya dari perusahaan-perusahaan ini ke pemerintahan Indonesia jauh berkurang. Lalu, karena tadi masyarakat Indonesia yang ikut program boykot ini menahan diri untuk membeli produk-produk yang terafiliasi, sehingga terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut di tahun 2024 ini. Itu semua adalah butterfly effect, teman-teman, yang mungkin kita semua nggak sadar, tapi sebenarnya berpengaruh ke penurunan ekonomi Indonesia secara makro. Dan kasus yang paling fatal terjadi ke KFC Indonesia. KFC Indonesia itu mengalami kerugian secara berkala sejak kuartal 3 di tahun 2023. Perusahaan yang menaungi jaringan restoran waralaba KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia atau nama emitennya FAST, mengalami kerugian hingga kuartal 3 tahun 2024 sebesar 557,08 miliar rupiah. Kerugian makin memburuk dibandingkan periode yang sama setahun lalu, dengan kenaikan menyentuh 266,59% year on year atau YOY. Pada Q3 tahun sebelumnya, perusahaan ini cuma mencatat rugi sekitar 152,41 miliar rupiah. Selain itu, KFC Indonesia juga melakukan PHK secara besar-besaran. Ini juga mempengaruhi ekonomi makro Indonesia, teman-teman. PHK atau tingkat pengangguran. Pada semester 1 2024 lalu, KFC Indonesia itu menyebut turunnya daya beli dan imbas krisis Timur Tengah yang memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan perseroan. Akibat dari turunnya daya beli tersebut, FAST mengalami kerugian yang sangat signifikan di tahun 2024 dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Per 30 September 2024, seluruh grup usaha KFC Indonesia tercatat memiliki 13.715 karyawan. Jumlahnya turun drastis dari data pada 31 Desember 2023 yang mencatat jumlah karyawannya sebanyak 15.989 orang. Artinya, terjadi PHK di kurang lebih 2.274 karyawan. Teman-teman, akibat boykot, 2.274 orang menganggur. Lalu, KFC Indonesia itu telah menutup 47 gerai di seluruh Indonesia. Kerugian besar yang dialami oleh KFC berdampak dengan melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerai dan melakukan PHK pada karyawannya. Dalam laporan keuangan ini disebutkan per 30 September 2024, perusahaan mengoperasikan sisa 715 gerai di restoran di seluruh Indonesia. Pada Desember 2023, perusahaan ini diketahui mengoperasikan 762 gerai. Artinya ada sekitar 47 gerai yang tidak lagi dioperasikan alias permanently close, ditutup. Dan berdasarkan laporan keuangan, sebenarnya KFC Indonesia itu sudah rugi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi, masing-masing di tahun-tahun tersebut adalah 300,61 miliar rupiah di tahun 2020, 377,18 miliar di tahun 2021, dan 77,45 miliar rupiah di tahun 2022. Jadi sebenarnya di tahun 2022 itu sempat ada tren untuk reverse, yang artinya KFC tadinya hampir untung kembali di tahun 2023. Tapi ternyata setelah terjadinya konflik di Timur Tengah, Israel dan Palestina itu, KFC Indonesia
kembali rugi di 2023, yang artinya dengan tahun ini itu sudah rugi 5 tahun berturut-turut. Jadi bisa disimpulkan ada 2 faktor besar yang merugikan KFC. Yang pertama, pandemi COVID-19, di mana semua perusahaan juga sama-sama rugi, yaitu tahun 2020 dan 2021. Lalu di 2022, semua perusahaan mulai recovery, termasuk KFC juga tadi, ruginya paling kecil di 2022. Sedangkan pas di 2023, terjadi proses boykot ini atau program boykot ini, sehingga KFC rugi lebih jauh dari ekspektasi yang tadinya akan recovery jadi tidak recovery lagi. Dan akhirnya KFC Indonesia tadi 5 tahun berturut-turut rugi dan nyaris bangkrut sekarang, teman-teman. Nih rincian detailnya kerugian yang dialami KFC Indonesia. Pertama, pendapatan makanan dan minuman mengalami penurunan sekitar 1 triliun rupiah tadi, karena orang-orang nggak lagi mau beli KFC. Kedua, jasa layanan antar mengalami penurunan sekitar 600 miliar rupiah. Jasa layanan antar ini juga termasuk melalui aplikasi-aplikasi seperti GoFood, GrabFood ya, selain dari si KFC delivery-nya itu sendiri. Lalu, beban pokok penjualan mengalami penyusutan sebesar 12,63%. Lalu total asetnya mengalami penurunan sekitar 900 miliar rupiah. Dan terakhir, komisi penjualan mengalami penurunan sekitar 2 triliun rupiah. Ini teman-teman yang akhirnya menyebabkan apa? Pendapatan negara melalui PPN ke franchise-franchise terafiliasi list produk boykot itu nggak masuk lagi ke negara. Dan akhirnya terjadilah PPN 12% buat masyarakat. Dan secara keseluruhan KFC Indonesia itu mengalami penurunan pendapatan sebesar 22,28% year on year dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu juga rugi. Dan sekali lagi tadi saya tekankan bahwa sebuah perusahaan yang sudah 5 tahun berturut-turut mengalami kerugian biasanya sudah di penghujung umurnya dan akan bangkrut jika lagi-lagi mengalami kerugian di tahun depan. Ya sekali lagi, ini kan yang kalian harapkan teman-teman yang menjalani program boykot, menghancurkan ekonomi negara sana yang juga secara tidak langsung menghancurkan ekonomi negara kita sendiri. Mungkin segitu aja kali teman-teman pernyataan kontroversial saya. Saya yakin ini video paling kontroversial yang pernah saya buat. Tapi ini emang harus saya sampaikan karena efeknya itu tidak sekecil yang kalian pikirkan, atau efeknya itu tidak sespesifik yang kalian inginkan teman-teman. Karena efek domino atau butterfly effect, satu keputusan yang kalian lakukan bisa berpengaruh ke banyak hal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya, subscribe-nya, dan share-nya ke sebanyak mungkin orang. Dan juga kalau emang kalian ingin berpendapat tentang topik yang kita bahas di video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nama saya Raffi Ahmad Razak, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.